Perkenalkan, nama kakak Alinur Fauzia dan kakak dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kakak dari semester 3 kelas C. Nah, adik-adik semua di sini, kakak akan berbagi pengetahuan atau informasi mengenai tentang apa itu senam ketangkasan. Sebelumnya, adik-adik apa ada yang sudah tahu apa dari senam, pengertian dari senam tangkas itu? Nah iya, betul banget. Senam ketangkasan itu adalah senam yang bisa dilakukan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Nah, kakak di sini akan berinformasi atau tentang apa itu senam ketangkasan, lalu manfaat ketika kita melakukan senam ketangkasan itu apa saja, dan kakak akan mempraktikkan caranya bagaimana kita melakukan senam ketangkasan. Silahkan disimak. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk yang beragama Islam, silakan baca Al-Fatihah, dan untuk yang beragama non-Muslim, silakan berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita langsung mulai saja pelajarannya. Yang pertama, kakak akan memberikan informasi, yaitu pengertian dari senam tangkas itu sendiri. Sebenarnya senam tangkas itu ada banyak jenis senam yang berguna untuk tubuh kita, tetap bugar adik-adik. Satu diantaranya yaitu senam ketangkasan, ini akan kita bahas. Nah, senam ketangkasan merupakan senam yang dalam praktiknya bisa menggunakan alat bantu atau juga tidak bisa menggunakan alat. Nah, senam ketangkasan ini juga dikenal dengan sebutan senam artistik karena bentuk-bentuk dari senamnya tersebut mempunyai aturan yang sesuai. Nah, senam ketangkasan ini juga sering dikompetisikan dalam kejuaraan nasional maupun internasional seperti olahraga yang lain-lainnya. Federation Interrogation de Gymnasium atau FIG adalah badan pengelola senam di seluruh dunia. Mohon maaf ya jika kakak mengucapkannya salah. Nah, hal yang dinilai dari senam ketangkasan ini itu adalah saat melakukan gerakan, ketepatan, keindahan, serta keseimbangan saat sikap akhir. Nah, gerakan-gerakan yang terlibat dalam senam ketangkasan ini berkontribusi pada perkembangan kelompok lengan, kaki, bahu, punggung, dada, dan otot perut. Senam ketangkasan ini bisa dilakukan dengan beberapa metode, misalnya metode palang tunggal, palang sejajar, lalu palang bertingkat, kuda pelana, dan gelang-gelang. Nah, berikut ini kakak akan mempraktikkan gerakan-gerakan senam ketangkasan, dan adik-adik jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Silahkan disimak, dan ketika melakukannya kalian harus berhati-hati dan harus diawasi oleh orang tua atau kakak kalian ya. Silahkan disimak. Yang pertama yaitu melompat di tempat. Caranya, ambil posisi setengah jongkok, posisi tangan di depan muka. Lalu ambil aba-aba melompat dan ayunkan tangan ke depan belakang. Setelah itu, lompat di tempat dengan posisi kaki depan menahan sekuat tenaga. Lakukan sebanyak 8 kali.
Lalu, ambil posisi badan menyamping dan lakukan gerakan yang sama seperti tadi. Nah, yang kedua, meloncat ke depan. Caranya, ambil posisi dengan badan condong ke depan. Ayunkan tangan ke belakang, ke depan belakang, lalu loncat ke depan dengan kuda-kuda yang kuat. Dan posisi tangan setelah loncat ke depan berada di dada, lalu turunkan kembali. Lakukan sebanyak 8 kali. Yang ketiga, meloncat ke depan, kiri, kanan, dan belakang. Caranya, ambil posisi tegak, lalu loncat ke depan terlebih dahulu dengan posisi tangan sambil diayunkan ketika meloncat. Lalu balik ke tempat semula. Kemudian loncat ke samping kiri dengan posisi tangan sama seperti saat meloncat ke depan. Balik ke tempat semula. Loncat lagi ke samping kanan, posisi tangan masih sama seperti saat loncat ke depan. Balik lagi ke tempat semula. Dan terakhir loncat ke belakang. Posisi tangan sama seperti loncat ke depan. Lakukan semua loncat sebanyak 3 kali dengan posisi kaki depan menahan ketika mendarat. Yang pertama, lompat kangkang. Caranya, ambil posisi tegak, harus berjarak jauh dari benda yang digunakan. Lalu, lari kecil dan ambil aba-aba ketika sudah dekat. Setelah itu, melompati benda yang digunakan. Posisi tangan diayunkan ketika melompati benda tersebut. Dan lakukan sebanyak 9 kali.
Yang kedua, lompat biasa. Caranya, ambil posisi tegak. Jarak kita dengan benda tidak usah terlalu jauh. Lalu lompati benda tersebut dengan posisi tangan diayunkan ketika lompat. Dan lakukan sebanyak 9 kali gerakan. Yang ketiga, loncat dari kotak. Caranya, ambil posisi berdiri tegak di atas kotak. Lalu, condongkan badan ke depan dengan posisi tangan di belakang. Dan loncat ke depan kotak, tangan sambil diayunkan ketika mendarat, posisi tangan lurus di depan, dan badan setengah jongkok. Lalu kembali ke tempat semula dan lakukan sebanyak 9 kali. Kalian bisa menggunakan benda apa saja. Salah satunya saya menggunakan busa yang sangat keras. Kalian bisa menggunakan kursi ataupun benda apa saja yang berbentuk kotak. Nah, di sini kakak akan membahas manfaat dari senam ketangkasan. Setelah memahami tentang pengertian senam ketangkasan yang tadi kita bahas bareng-bareng, berikut ini ada beberapa manfaat yang diperoleh, diantaranya yaitu kebugaran tubuh. Nah, setelah melakukan senam ketangkasan akan terasa lebih bugar, makin segar, lalu tidak lemah dan lesu, serta dalam penampilan pun akan menjadi bagus. Nah, usahakan melakukan senam ketangkasan secara teratur dan rutin ya adik-adik. Lalu yang kedua itu ada otot menjadi lebih kencang. Dan melakukan senam ketangkasan secara rutin dan teratur, adik-adik akan membuat otot menjadi lebih kencang serta terbentuk. Nah, yang ketiga, menjadikan tubuh lebih indah. Nah, apabila sering melakukan senam ketangkasan, tubuh akan menjadi ideal. Sebab banyak gerakan senam ketangkasan yang membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Lalu yang keempat, tubuh menjadi lebih sehat. Manfaat senam ketangkasan selanjutnya itu tubuh menjadi lebih sehat. Ketika berolahraga, tubuh akan mengeluarkan keringat, sehingga daya tahan tubuh akan meningkat lebih tinggi gitu. Nah, melakukan senam ketangkasan secara rutin itu menjadi salah satu di antara solusi untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar ya adik-adik, dan jangan lupa selalu olahraga. Nah, sekian video yang kakak tampilkan, semoga dapat memberikan adik-adik semua informasi yang baik dan benar. Semoga kakak menyampaikannya juga baik dan benar, dan semoga adik-adik semua di sana menjadi anak yang soleh dan solehah.
Semoga apa yang kakak sampaikan juga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kurang lebihnya mohon maaf jika kakak banyak kata-kata yang salah. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan thank you so much untuk semua yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.